Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Mazmur 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Mazmur 27. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kala hati mulai menyembah, Yesus Kau ada. Di atas pujian kami bertakhta. Saat kami mengangkat suara, kemuliaan Allah melingkupi jemaat-Mu sekarang. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Layakkanlah hati kami menyambut kuasa firman-Mu. Kami rindu dipenuhi oleh pengenalan akan-Mu. Oleh pengenalan akan-Mu. Oleh pengenalan
Amin. Amin. Bapa kami di syurga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan juga hati yang penuh dengan kesyukuran. Kerana hari ini Tuhan adalah hari Tuhan di mana kami datang dapat menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan. Atas semua anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami datang dan buka hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Agar Tuhan berbicara kepada kami. Agar melalui firman-Mu Tuhan menguatkan, meneguhkan kami. Agar di dalam firman-Mu Tuhan kami dapat ketemukan damai, kekuatan dan juga pengharapan dalam kehidupan kami sekarang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus juga memberi kami pemahaman agar kami bukan sekadar mendengar tetapi juga melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari semua, puji Tuhan atas kesempatan yang telah diberi untuk pada pagi ini untuk saya melayani bersama-sama dan juga menyembah bersama-sama dengan anda di dalam kebaktian ini. Biarpun kita berada di dalam talian, tapi namun saya juga bersyukur ya kerana di dalam talian juga menampak banyak tepukan-tepukan dan juga banyak like tadi ya menyambut dan juga terus menyembah Tuhan. Jadi saya bersyukur dan juga saya mengambil kesempatan bersyukur untuk Bishop John atas kesempatan yang telah diberi untuk melayani dan juga membawa firman Tuhan di sini. Ya, Gereja St. Patrick merupakan rumah ya ataupun dikatakan macam balik rumah sendiri sudah ya. Di sinilah saya bersyukur di mana Tuhan telah memakai anda semua dan gereja ini melatih, memperlengkapi kehidupan saya dan membina kehidupan saya untuk melayani Tuhan ya sampai hari ini. Jadi saya bersyukur dan rasa memang rasanya macam akrab sekali ya dapat macam pulang ke rumah. Dan pagi ini kita pulang ke rumah Tuhan. Dan bagi anda yang berada di rumah, kita juga berada di rumah kita sendiri. Namun kita juga ada disertai dengan hadirat Tuhan di mana kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pagi ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi daripada Mazmur 27 dengan tema Rindu Menyembah-Mu. Dalam pembelajaran penyembahan ini adalah satu pembelajaran di mana adalah satu pembelajaran yang berterusan ya dalam kehidupan kita, sebab penyembahan ini adalah hidup kita. Dan hidup kita ini adalah penyembahan. Sebab penyembahan ini tidak terhad daripada hanya menyanyi lagu-lagu pujian saja ataupun hanya sekadar datang ke ibadah pada hari Minggu untuk beribadah sahaja. Sebab penyembahan ini adalah keseluruhan hidup kita. Dan namun dalam musim pandemik ini penyembahan kita terjejas. Ya, sekalipun kita pun rasa penyembahan kita telah dihadkan. Tapi namun saudara-saudari sekalian, penyembahan ini tidak didefinisikan ataupun tidak terhad sebenarnya. Bahawa situasi yang kita ada dan kita lalui sekarang tidak sebenarnya menggambarkan penggemaran penyembahan kami. Dan tidak juga menghadkan kami. Sebab kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Kita perlu kembali kepada dasar yang daripada firman Tuhan yang telah mendorong kita dan memberi kita panduan dalam kehidupan ini. Jadi oleh itu penyembahan yang benar ini adalah satu penyembahan yang menyerahkan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Inilah termasuk lagu-lagu yang kita nyanyikan. Inilah termasuk masa yang kita gunakan untuk melayani Tuhan. Biarpun di dalam gereja, di luar gereja, di tempat kerja, di sekolah, di mana juga tempat Tuhan telah tempatkan kita semua. Itulah tempat di mana kita boleh lakukan penyembahan. Penyembahan juga merupakan satu perkara yang kita lakukan secara pribadi. Di mana dalam bilik kita ataupun di dalam rumah kita, kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita meluangkan masa dengan Tuhan. Jadi penyembahan ini merupakan satu masa di mana kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendekat dengan Tuhan. Kita mau merasakan kehadiratnya dan menikmati hadiratnya. Jadi oleh itu penyembahan ini adalah satu perjalanan. Kita menyembah Tuhan kerana kita telah dicipta, diselamatkan, ditebus untuk menyembah Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, jadi kerana kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Dan firman Tuhan ini mendorong kita bahawa kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan itu bertakhta, Tuhan itu memerintah di dalam kehidupan kita. Dan dengan kepastian dan jaminan ini, firman Tuhan di sini mengajak kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenaan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Nah, ini tujuannya. Nah, inilah yang akan menggerakkan kita untuk menyembah Tuhan dan menggerakkan kita untuk memupuk satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita merenungkan firman Tuhan Mazmur 27. Dalam konteks ini kita lihat Mazmur yang ditulis oleh Daud, di mana Daud merasakan keamanan damai di dalam perlindungan Allah. Pastinya kalau kita melihat Mazmur ini, Daud menulis di saat di mana dia berdepan dengan cabaran. Dan dalam Mazmur ini juga kita akan melihat perkara-perkara yang dalam perjalanan kita, perkara-perkara yang kita perlu perhatikan dan perkara-perkara yang akan membantu kita juga dalam perjalanan penyembahan ini, agar setiap kali, setiap waktu kita masih mempunyai satu kerinduan menyembah Tuhan. Yang pertama, perjalanan penyembahan ini merupakan satu perjalanan di mana kita membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat pertama berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, kalau kita melihat penulisan pemazmur dan juga Daud di sini, kita melihat pemazmur ini, Daud ini memulakan penulisannya dengan satu pengistiharan ataupun pengakuan tentang siapakah Tuhan ini. Seringkali apabila kita berhadapan dengan cabaran, masa-masa terdesak, kita terus meminta daripada Tuhan. Bukannya salah, tetapi kita terus kata, Tuhan bantu kami, Tuhan bantu saya. Tapi di sini saat di mana Daud berdepan dengan cabaran, dia tidak memulakan dengan permintaannya dahulu. Namun dia memulakan dengan satu pengakuan siapakah Tuhan di dalam hidupnya. Di sini kita lihat dia mengungkapkan 2 kali, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah benteng hidupku. Perkataan Tuhan adalah merupakan satu pengakuan daripada Daud, siapakah Tuhan ini yang dia percaya, yang telah memberikan satu jaminan dalam hidupnya. Jadi hubungan Daud dengan Tuhan ini memberikan dia satu jaminan. Jaminan di mana dia ada satu keyakinan dan juga kepastian bahwa Tuhan ini adalah terang dan keselamatannya. Tuhan ini adalah benteng hidupnya. Dan oleh itu dia tidak takut dan dia tidak gemetar. Nah, saudara-saudari sekalian, kita berdepan dengan satu situasi ataupun keadaan kehidupan kita yang tidak tentu. Banyak laporan-laporan berita-berita yang melaporkan, sering kita lihat, yang mungkin akan memberi kebimbangan dan juga kerisauan kepada kita semua. Dan inilah hakikatnya dan kita perlu berdepan dengan hakikat ini. Tapi namun dalam masa kita berdepan dengan hakikat ini, kita masih boleh memusatkan pikiran kita, pandangan kita secara rohani kepada Tuhan. Kerana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Perjalanan dalam penyembahan kita ini memerlukan kita memupuk dan membina hubungan ini dengan Tuhan. Dalam hubungan inilah yang akan memberi kita satu jaminan. Biarpun apa yang kita lalui, kita masih boleh menyembah Tuhan. Biarpun kita dicobai, diuji, kita masih berharap dan berpegang kepada Tuhan. Nah, dengan jaminan ini kita lihat pada Mazmur ini, dia berkata dia bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 5 ke 6, Daud di sini menulis dan berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam penyembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
Nah, keyakinan dan kepastian ini membolehkan Daud di sini menyanyi dan juga bermazmur bagi Tuhan. Di sini firman Tuhan menggunakan satu gambaran, dia bersorak-sorai. Ya, bukan hanya kata, oh terima kasih Tuhan saja, tapi dengan satu semangat, satu sukacita dan dengan satu semangat di mana dikata puji Tuhan, dia bersorak. Ya, ibarat kita rakyat Malaysia semalam semua bersorak, ya, Malaysia mendapatkan Piala Gangsa yang pertama, ya. Saya pasti bukan saja anda yang menonton di rumah, sekali semalam kalau kita melihat pengulas sukan pun rasa cemas dan bersemangat. Ya. Jadi itulah semangat yang kita mau dan lebih daripada itu. Bukan saja kita sorak untuk pinggan emas, tapi kita bersorak dan mengagungkan Tuhan kerana kepastian kita ada dalam Tuhan, kepercayaan yang kita ada dalam Tuhan ini. Dan inilah hubungan yang kita mau pupuk dengan Tuhan. Dalam semua hubungan yang kita perlu bina, kita perlu meluangkan masa. Oleh itu saudara-saudari sekalian, kita perlu meluangkan masa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan bukan kerana kita adalah seorang Kristian yang kita harus baca, tetapi kita mau baca, kita rindu baca. Kerana firman Tuhan inilah yang akan membina dasar kehidupan kita dan membina hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan inilah yang akan membawa kita mengenal Tuhan. Dan lebih lagi, firman Tuhan ini membawa kita bukan saja mengenal, daripada pengenalan dengan Tuhan itu, kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Kita bukan menyembah sebarangan, tapi kita menyembah Tuhan yang kita kenal. Jadi saya mendorong kita yang berada di rumah, ambil kesempatan ini. Kalau kita yang bersama dengan keluarga, luangkan masa, baca firman bersama-sama dengan keluarga, berdoa bersama-sama secara keluarga. Bukan saja bersyukur untuk makanan saja, tetapi berdoa sebagai satu keluarga. Membina kehidupan penyembahan itu di dalam keluarga anda. Memang mulanya kita rasa tidak biasa, tapi kita perlu biasakan, dan kerana ini adalah juga firman Tuhan. Penyembahan yang mula-mula kalau kita lihat secara Alkitab, ya, adalah penyembahan di rumah. Penyembahan yang dipimpin oleh ibu bapa, terutamanya bapa sebagai ketua rumah, di mana kehidupan itu telah dibina. Dan kehidupan dalam rumah itulah, dan kita akan lihat akan mempengaruhi kehidupan kita di luar rumah. Sama juga dengan penyembahan. Hubungan kita dengan Tuhan ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang yang kita layani, yang kita bertemu dalam kehidupan kita. Jadi Daud, dia mengungkapkan penyembahannya kerana dia kenal siapakah Tuhan yang dia sembah itu. Semoga kita semua kenal Tuhan yang kita sembah melalui hubungan yang kita bina. Dan yang kedua, daripada hubungan yang kita bina itu akan membentuk, dengan izin Tuhan dan dengan harapan, akan membentuk satu keinginan untuk mencari Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 mengatakan di sini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu-satu perkara yang di sini kita lihat Daud ingin dan minta adalah dia ingin mencari Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, dan inilah dia ingini. Dia mau diam di rumah Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sini kita lihat bahawa Daud menggambarkan kepada kita satu keutamaan, satu hal yang diingini. Inilah menggambarkan sikap hati Daud ini. Dia ingin, dan itulah menjadi satu keutamaannya, yaitu dia ingin mencari Tuhan. Itu sebabnya Daud digelar sebagai orang yang mengerja hati Tuhan. Dalam banyak-banyak yang kita kerjakan di dalam dunia ini, biar kita juga seperti Daud kerjakan hati Tuhan. Jadi di sini kita lihat ayat ini seringkali digunakan untuk mendorong kita, mari kita diam di rumah Tuhan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Tapi kita perlu lihat apakah tujuannya Daud mau berdiam di dalam rumah Tuhan. Ya, itu keutamaannya, itu satu keinginannya.
Tetapi dia mau berdiam di rumah Tuhan kerana dia mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dalam kata arti lain di sini, di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini, Daud dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, dapat menikmati kemurahan Tuhan. Nah, apabila kita datang ke gereja, apa yang kita saksikan? Pagi ini kita mungkin menyaksikan kebaktian kita. Tapi saya percaya Tuhan akan boleh membawa kita bukan saja menyaksikan, tetapi menyaksikan saja kebaktian, tapi dapat menyaksikan juga kemurahan Tuhan di dalam hidup Anda. Menyaksikan dan menikmati kebaikan Tuhan. Biarpun kita berjarak, biarpun kita berada di tempat yang berbeza sekarang, tapi namun Tuhan masih hadir. Sebagaimana Tuhan hadir di sini di dalam rumahnya, Tuhan juga boleh hadir di rumah Anda sekarang, di mana juga Anda sedang menyembah pada pagi ini. Dan inilah yang memberi kita satu dorongan untuk supaya kita terus ingin mencari Tuhan. Saya percaya dengan keinginan ini apabila kita kembali bersama-sama, coba kita bayangkan semua nanti bila kita kembali, kita bawa keinginan yang mau mencari Tuhan ini, pastinya suasana rohani itu akan luar biasa. Sebab semua yang datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan dan dengan satu keinginan saja, yaitu mencari Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 27 ayat 8 ke 9, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Nah, kita boleh lihat pendekatan Daud pada saat ini. Dia kata hatinya mengikuti firman Tuhan, di mana Tuhan kata carilah wajahku. Dan di sini Daud respon, dia kata maka wajah-Mu Tuhan ku cari. Tapi Tuhan jangan sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Daud, kita boleh lihat keinginannya begitu mendalam sehingga dia mau ketemukan wajah Tuhan ini. Saudara-saudari sekalian, Anda dan saya kita boleh ketemukan dengan wajah Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan. Kerana firman Tuhan mendorong kita akan bertemu dengan Tuhan bila kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita perlu bawa keseluruhan hati kita untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya kadang-kadang di dalam kebaktian kita ada lagu persiapan hati. Lagu persiapan hati bertujuan untuk persiapkan hati kita. Hati untuk datang menyembah Tuhan. Jadi semoga kita juga membawa hati ini, satu kerinduan ini untuk ingin mencari Tuhan. Ada satu ketika sewaktu saya melawat satu tempat yang baru, saya dijemput oleh seorang pemandu dan dalam beberapa hari di negara yang baru ini, saya dibawa oleh pemandu ini dan juga ada seorang pengiring yang membawa saya untuk menunjukkan saya tempat tersebut, membawa saya melawat gereja mereka. Dan saya berkesempatan untuk bertanyakan dengan anak muda yang memandu kereta ini. Saya tanya dia, apakah pekerjaan kamu? Dia kata dia melayani sepenuh masa di gereja. Saya kata, wow, bagus sekali. Jadi saya tanya dia, apa yang kamu lakukan sebelum kamu bekerja di dalam gereja? Dia kata dia adalah seorang bekerja sebagai di dalam bahagian pelancongan. Dia adalah tourist guide. Ya, dia adalah membawa orang yang menunjuk ke tempat-tempat pelancongan. Tapi dia kata dia lepas tu melayani dalam gereja. Jadi saya bertanya kepada dia, apakah yang membuat Anda mau melayani Tuhan dan meninggalkan kerja yang Anda ada pada waktu itu dan datang melayani sepenuh masa? Nah, ini sebagai kadang-kadang hamba Tuhan ini kita biasa bertanya soalan begini sebab kita mau tahu apakah pengalamannya. Kita mau dengar ceritanya. Mungkin ada satu pengalaman yang luar biasa. Ya, Tuhan panggil dia, Tuhan sentuh dia kan. Jadi saya tanya soalan ini, apakah yang membawa Anda melayani dia sepenuh masa? Dan dia menjawab dengan ringkas saja. Dia menjawab dan dia kata, oh, saya meninggalkan kerja saya yang dulu itu dan melayani gereja kerana saya mau mencari Tuhan. Saya mau lebih mendekati Tuhan. Itu jawabannya. Jadi dalam hati saya, itu saja. Tidak ada cerita-cerita yang luar biasa yang kita harapkan ataupun yang saya harapkan. Saya tanya lagi, itu saja yang kamu menyahut panggilan Tuhan?
Jadi dia tengok saya sebentar, panggilan Tuhan. Dia kata, saya hanya ingin mau mendekati Tuhan melalui melayaninya. Luar biasa sekali. Dan ini sangat mendorong kepada saya pada waktu itu. Kadang-kadang bagi dia, ya kita kata panggilan itu penting dan perlu dalam kehidupan kita. Tapi bagi anak muda ini, dia meninggalkan kerjanya untuk melayani Tuhan dengan semata-mata kerana dia mau mendekati Tuhan. Dia mau mencari Tuhan. Dalam musim pandemi ini memang kita rindu banyak perkara. Kita rindu kembali ke rumah Tuhan. Kita rindu persekutuan bersama-sama. Banyak perkara kita rindu. Tapi saudara-saudari sekalian, jangan kita terlepas daripada rindu menyembah Tuhan. Biar Tuhan menjadi pusat dan fokus dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Supaya kita tidak terpesong daripada fokus kepada tempat perkara-perkara yang lain. Mari kita fokus kembali untuk mempunyai satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Jadi perjalanan penyembahan ini memerlukan kita terus memupuk hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kan kita mempunyai satu kerinduan mencari Tuhan. Dan lewat daripada itu kita lihat perjalanan ini membolehkan kita mempunyai satu keyakinan dalam Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ini adalah satu jaminan ataupun satu kepastian bagi kita semua yang percaya. Lihat sekali lagi firman-Nya berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pada pagi ini Anda percaya atau tidak akan melihat kebaikan Tuhan? Memang sukar saya mengakui. Kadang-kadang buka saja sosial media, kita buka saja kabar-kabar, surat berita-berita. Bagaimana boleh kita lagi melihat kebaikan? Mungkin satu-satu berita baik kita terima semalam. Ya, Malaysia dapat pingat emas satu-satunya. Tapi lepas tu kita telah tenggelami kembali dengan semua yang sedang berlaku di sekeliling kita, di dalam negara kita, dalam musim pandemik ini. Tapi saudara-saudari sekalian, itulah apa yang kita lihat dengan mata manusia. Tapi dengan mata rohani yang berdasarkan firman Tuhan, kebenaran firman ini, ia membolehkan kita tetap terus percaya. Percaya seperti Daud, dia kata, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, mari kita percaya melihat kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu bila, tetapi saya tahu kita harus percaya melihat kebaikan Tuhan. Banyak perkara-perkara yang kurang baik berlaku, yang sering kita lihat. Tapi bolehkah kita masih dalam semuanya itu melihat kebaikan Tuhan? Nah, ini bukan soal tentang mengelakkan diri ataupun menafikan hakikat yang kita sedang lalui. Bukan. Kita masih berdepan dengan hakikat ini. Tapi soalnya dengan firman Tuhan, dengan dasar firman ini, dengan firman yang begitu kukuh yang tidak berubah ini, membolehkan kita peka kepada apa kebaikan Tuhan yang bakal akan datang. Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari sedang lalui dalam kehidupan Anda. Kita semua terjejas juga dalam satu bahagian yang lain juga. Tapi saya tahu bukan mudah. Ada yang memang melalui kemurungan, ada yang dijangkiti, ada yang kehilangan orang-orang tersayang. Banyak perkara, ekonomi terjejas semuanya. Bagaimana boleh lagi lihat kebaikan? Saudara-saudari sekalian, kita melihat kebaikan itu, sumber kebaikan itu dari Tuhan, bukan manusia. Ya, Tuhan boleh pakai manusia menyalurkan kebaikan itu. Tapi sumber kebaikan itu adalah Tuhan. Itu sebabnya Daud boleh mengatakan dia melihat kebaikan Tuhan dan bukan manusia. Dan dari situ dia boleh tetap kuat di dalam penantiannya. Dalam Mazmur 27 ayat ke-14 mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
Ya, nantikanlah Tuhan. Di sini kita lihat satu penantian yang penuh dengan harapan. Penantian ini bukanlah satu penantian di mana kita duduk tidak buat apa-apa saja, ya. Sebab kita telah disarankan duduk diam-diam, ya. Ya, kita duduk diam-diam, tetapi diam-diam di hadapan Tuhan. Amin. Diam-diam mencari Tuhan. Diamkan diri, tenangkan diri, mencari Tuhan. Dalam musim pandemi ini saya secara pribadi pun terjejas sebab sudah biasa ya keluar. Sebab pelayanan itu ada di luar. Ya, bertemu dengan orang, berinteraksi. Tiba-tiba kita masuk PKP. Tak boleh keluar di rumah. Jadi mula-mula rasa tidak biasa. Tapi lama-lama sudah biasakan diri. Dan dari situ juga Tuhan mengingatkan saya bahawa saya dapat juga meluangkan masa yang lebih dengan Tuhan. Dapat meluangkan bukan saja masa yang lebih dengan Tuhan, tapi dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya, sekarang yang berada di Tau, kita tahu kita perlu mengajar anak-anak. Ya, sekarang ibu bapa kena menjadi guru untuk semua mata pelajarannya, untuk mendidik. Sebenarnya ini satu penghormatan kita sebagai ibu bapa dapat melibatkan diri secara tidak langsung dan secara langsung sekarang untuk mendidik anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kita mau menggunakan kesempatan ini juga mendidik anak-anak kita dalam kerohanian mereka. Ya, dalam musim ini bukan saja masa lebih bersama dengan Tuhan, tapi juga masa yang tidak tergesa-gesa. Seringkali kita banyak agenda kita pada satu hari. Ya, kita perlu bangun, sediakan sarapan, sediakan ini, hantar anak, buat ini, buat itu, semuanya. Ya, sekarang kita boleh lebih tenang dengan pendekatan yang tidak tergesa-gesa. Kita boleh datang dengan ketenangan, datang dengan diamkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita tidak terlepas daripada menikmati Tuhan. Jadi bagi Daud ini, satu penantian bagi dia ini adalah bukan satu penantian yang tidak ada harapan, namun adalah satu penantian yang penuh dengan harapan. Dan disitulah di mana Daud mengatakan, kuatkanlah dirimu. Dia kata di sini, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, biar hati kita kuat dan teguh dalam penantian kita. Penantian itu tidak melemahkan, malah penantian itu menguatkan, kerana penantian kita ini berdasarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Situasi akan berubah, semuanya akan berubah, berbeza. Tuhan itu tidak berubah. Masa depan kita belum tahu macam mana, tapi kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Jadi dengan kebenaran ini, penyembahan kita di sini masih bertumpukan kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 ke 24 di sini mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahawa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat ini kita lihat Yesus mengingatkan kita bahawa penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu adalah penyembah-penyembah yang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan, penyembahan rohani daripada dalaman kita, menyembah Tuhan. Dan di sini mengatakan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman ini sebenarnya menegaskan juga bahawa penyembahan ini adalah satu perintah. Satu perkataan yang digunakan dalam bahasa aslinya juga menggambarkan satu perintah. Harus. Bahasa Inggris kata we must worship. Jadi di sini Anda dan saya harus menyembah dia. Barang siapa menyembah dia, yaitu barang siapa yang menyembah Tuhan, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ini adalah satu, bukan saja kita melakukan kewajiban, tetapi adalah satu ketaatan kita untuk datang kembali menyembah Tuhan. Dan satu gambaran, satu contoh Alkitabiah
yang amat jelas, ya, kembali lagi kepada Daud. Kalau kita masih ingat Daud dalam 2 Samuel pasal 6, sewaktu membawa mezbah Tuhan itu kembali ke Yerusalem, apa yang Daud lakukan? Dia menari. Dia tidak kisah apa yang orang lihat kepadanya, biarpun dia sudah menjadi seorang raja. Sebab bagi dia kata dia menyembah dan menari di hadapan Tuhan. Daud jelas sekali bahwa penyembahannya itu diberikan, diungkapkan, diangkatkan kepada Tuhan. Dan bukan untuk menarik perhatian siapa-siapa, menunjukkan kepada siapa-siapa, bukan. Sebab dia hanya mau berkenan kepada Tuhan. Apakah kita boleh lakukan pada hari ini di rumah untuk kita memupuk satu kerinduan menyembah Tuhan? Saudara-saudari sekalian, satu-satunya yang kita boleh lakukan ialah mula menyembah. Kalau anda berkeluarga, mula menyembah dengan keluarga anda. Kalau anda seorang diri, mula menyembah. Saya pun belajar menyembah dengan seorang diri. Atas sebab-sebab tertentu, waktu saya dulu membesar, waktu muda, saya tidak dapat kebaktian. Dan saya mula belajar menyembah di rumah, di bilik saya secara pribadi. Dan hadirat Tuhan itu tidak ada had, tidak dihadkan oleh tempat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sewaktu kita menyembah, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Perkataan ini sangat mendorong kita kerana apabila kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan tinggal di situ. Hadirat Tuhan itu ada. Jadi saat pada hari ini, sewaktu anda menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, hadirat Tuhan tinggal bersama anda. Amin. Nah, saya akhiri dengan kesaksian ini, perkongsian ini, di mana dalam cerita ini Tuhan mengingatkan saya tentang betapa pentingnya dan perlunya memusatkan pikiran untuk menyembah Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya mengambil cuti rehat sabbatical saya. Dalam diocese kita diberi sabbatical setelah melayani 7 tahun, ya. Jadi saya ambil keputusan meluangkan cuti sabbatical saya 2 bahagian. Satu bahagian bersama dengan keluarga, bahagian seterusnya adalah hanya bersama dengan Tuhan. Rehat di dalam Tuhan, berdoa, menyembah. Dan saya diberi kesempatan untuk ke sebuah gereja di Indonesia pada waktu itu. Dan saya meluangkan 10 hari di sana. Dan perjalanan ke Indonesia pada waktu itu sangat menarik sekali. Sebab saya mengambil pesawat, mengambil kapal terbang. Dan bila saya terima tiket saya daripada Tawau ke Kuala Lumpur dan daripada Kuala Lumpur ke Indonesia pada waktu itu, wah, jarak antara 2 flight ini hanya 1 jam. Dalam hati saya fikir, sempatkah? Saya tanya kepada ejen itu, dia kata sempat, masih sempat, jangan risau. Jangan risau. Tapi saya risau. Bila dia kata jangan risau, saya lagi risau. Jadi bila hari tiba, saya ke sana, ya, pesawat sudah menaiki pesawat. Sewaktu setelah tiba di Kuala Lumpur, saya berlari keluar. Ya, saya berlari supaya saya tidak terlepas flight yang seterusnya. Saya berlari, ya, sebab itu adalah flight antarabangsa, ya. Dia bukan hanya tukar gate saja, pergi ke sebelah saja, bukan. Dia berada di bahagian lain. Jadi berlari. Dan sewaktu saya berlari, saya sempat cuba lihat papan yang ada di lapangan terbang itu. Saya cuba dengan cepat melihat flight saya, nombor flight saya. Dan bila saya lihat, tiba-tiba saya nampak perkataan merah sudah. Dia kata di situ, delay. Nah, bila nampak perkataan delay, saya punya larian pun delay lah. Ya, saya pun perlambatkan larian saya sebab flight sudah delay. Maksudnya, tenang aja. Ya, masih sempat. Ya, masih tempat. Ya, mungkin kadang-kadang bila kita nampak flight delay, kita bersungguh, ya. Tapi di sini, bagi saya waktu itu, wah, saya bersyukur. Sekurang-kurangnya saya tidak terlepas flight lah. Ya, jadi sudah lepas itu sampai di Indonesia. Sewaktu sampai di Indonesia, wah, penjagaan sambutannya luar biasa sekali. Ada orang mengiring keluar, ya. Sambut saya macam tidak perlu beratur semuanya. Keluar terus. Dan lepas itu saya menunggu beg saya. Setelah 1 jam, beg saya hendak keluar. Saya tanya kepada orang yang mengiring saya keluar itu, saya tanya, Pak, boleh semak kah, ya,
keadaan ataupun situasi mana beg saya. Jadi dia tanya, semak-semak. Rupanya lepas tu kembali dia bagi tahu saya bahwa, oh Pak, rupanya beg anda belum sampai. Dalam hati saya, wah, saya bergesa-gesa memastikan diri saya sampai, tapi beg saya tidak sampai. Jadi saya sangat risau dan khawatir pada waktu itu. Itu semua yang saya perlukan dalam 10 hari saya ada di dalam beg itu. Apa yang ada dengan saya waktu itu adalah satu backpack saja. Beg kecil, botol air, satu jaket dan juga berus gigi. Ya, saya bawa di beg. Itu saja yang saya ada. Jadi waktu itu orang itu kata jangan risau, kami akan uruskan. Nah sekarang saya bawa Pak untuk ke check-in hotel. Di sepanjang perjalanan itu hati saya hanya memikirkan beg saya. Macam mana boleh beg itu tidak sampai? Flight sudah delay, saya pun sempat naik pesawat, bahkan saya punya beg tidak sempat naik pesawat kan. Jadi banyak yang berlaku dalam fikiran saya pada waktu itu. Dan setelah sudah check in, semuanya saya masuk dan saya cuba rehat. Dan saya tenangkan diri. Nah waktu itulah, bila saya tenang, saya datang kepada Tuhan, saya kata Tuhan, apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang Tuhan sedang ajarkan ini? Tiba-tiba saya ibarat dalam kita berbincang, berbual dengan Tuhan ya. Ibarat Tuhan mengatakan kepada saya, apakah tujuan anda datang ke sini? Saya dipertanyakan soalan itu waktu itu. Dan dengan memikirkan kembali, ya saya ini datang ni ya sabbatical, rehat. Sabbatical bukan cuti-cuti jalan-jalan cari makan, bukan. Tapi cuti-cuti jalan-jalan cari Tuhan. Ya, jadi maka itu, waktu dan malam itu Tuhan mengingatkan saya, anda ke sini mencari saya. Jadi syukur anda sudah sampai, sebab keesokan harinya saya akan menghadiri pertemuan doa dalam gereja itu. Jadi besok anda akan mencari saya. Jadi dengan itu saya aman, saya damai. Bahwa tujuan saya datang untuk rehat di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Jadi keesokan harinya saya ke gereja tersebut. Memang ya secara manusiawi saya masih pikirkan boleh sampai ke beg saya ini. Ini hari pertama sudah ya. Saya berada di sini. Tapi dalam hati saya masih aman, damai. Dan dari situ saya terus mempersiapkan hati saya. Sewaktu mau tiba, saya siapkan hati saya mau menyembah Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Sewaktu saya memasuki ruangan ibadah, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Seolah Tuhan meletakkan tangannya dalam hati saya, mendorong saya. Belum lagi lagu dinaikkan, saya rasa Tuhan menyentuh saya. Tangisan sudah mulai berlaku. Luar biasa sekali. Dan pengalaman itu mengajar saya bahwa biarpun saya tidak ada beg saya, biarpun saya tidak ada apa-apa, tapi saya masih ada lagi Tuhan. Sebab saya berada di satu kawasan, satu tempat yang bukan tempat saya sendiri. Kalau saya kata kita pergi KK, beg tidak sampai, tidak apa, cari kawan, senang. Tapi ini tempat yang baru, semua baru bagi saya. Tetapi di dalam Tuhan itulah saya mendapat aman, damai, dan jaminan. Mungkin Anda bertanya-tanya pada akhirnya beg Anda sampai ke tidak, Padri? Ya, selepas kebaktian doa itu saya keluar dari di pintu di situ terletak beg saya. Sudah diatur dari lapangan terbang airport bawa ke depan saya. Karena dalam hati saya waktu itu lucu sekali, saya kata wow. Ya. Tuhan itu begitu luar biasa. Saat dimana kita risaukan tentang beg, Tuhan dengan beg itu pun dia boleh jaga sebenarnya. Supaya kita tidak terlepas untuk menikmati, merasakan Tuhan. Jadi saya tidak tahu apa yang kita lalui, saudara-saudari. Tapi apa yang saya pasti, apa juga yang kita lalui, yang kita sedang hadapi pun, Tuhan itu ada. Tuhan masih ada dan akan ada. Oleh itu saya mendorong kita untuk kembali datang menyembah Tuhan. Jangan biar apa-apa mengubah penyembahan kami. Jangan biar
apapun situasi yang mempengaruhi kami. Kalau maupun biar ia mempengaruhi kita dengan secara baiknya, di mana ia membina kehidupan kita untuk lebih dekat, lebih akrab dan lebih intim dan ingin untuk berdekat dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu kerinduan kita untuk terus menyembah Tuhan. Apapun yang Anda lalui, apapun yang Anda hadapi, apapun yang kita khawatiri, biarlah kita tetap rindu menyembah Tuhan. Supaya kita memperoleh kekuatan, harapan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Dan saat ini saya mau mengambil kesempatan, bukan saja sebelum saya mendoa. Mari kita ambil masa ini kita untuk tenang dan diam di hadapan Tuhan. Saya berdoa agar Tuhan juga pada pagi ini dapat menyentuh Anda. Anda dapat seperti macam Daud merasakan hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kita luangkan masa sebentar. Diamkan diri. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami mempunyai satu jaminan yang begitu tetap. Dan kami dapat terus menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus membangunkan kehidupan kami, hubungan kami dengan Tuhan. Agar kami terus rindu mencari Tuhan. Agar kami ingin haus mencari wajah-Mu. Sehingga Tuhan kita ketemukan wajah-Mu. Dan mempunyai satu keyakinan. Dan percaya bahwa Tuhan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Di dalam kehidupan kami semua. Tuhan kami percaya bahwa Tuhan kebaikan-Mu akan datang sesuai dengan masa-Mu Tuhan. Sebab Tuhan masa-Mu itu indah, tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan saat kami menantikan dengan penuh kekuatan, hati kami diteguh, dikuatkan Tuhan. Oleh itu Tuhan kami berdoa, berseru kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami sedang lalui pada saat ini Tuhan, Tuhan lawatilah kami, memberilah kami kekuatan, memberilah kami pengharapan, memberilah kami jaminan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Supaya Tuhan biarpun apa yang berlaku, kami tetap rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap rindu datang mencari wajah-Mu Tuhan. Bila Tuhan saat ini, sentuhlah, lawatilah anak-anak-Mu Tuhan. Di mana juga mereka berada. Biar kasih-Mu memenuhi mereka. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dalam kehidupan kami, penyembahan itu menjadi hidup kami. Dan hidup kami adalah satu penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.